Landasan pendidikan menurut dua pakar ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik ialah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, menurut Profesor S. Brojonegoro, mendidik berarti memberi tuntunan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah dasar pijakan dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Adapun beberapa komponen pendidikan yang meliputi: pertama, kurikulum pendidikan; kedua, paket instruksi; ketiga, tenaga pendidik; keempat, tenaga kependidikan; kelima, peserta didik; keenam, alins atau alonegins; yang ketujuh, fasilitas pendidikan; yang kedelapan, metode; yang kesembilan, evaluasi hasil belajar; dan yang kesepuluh, anggaran pendidikan. UNESCO memberikan 4 pilar pendidikan yang terdiri atas learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together in place. Tetapi, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tidak cukup dengan 4 pilar tersebut. Maka, dalam pendidikan di Indonesia ditambah dengan 1 pilar pendidikan, yaitu belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mencari tahu. Belajar untuk mencari tahu terkait dengan cara mendapatkan pengetahuan melalui penggunaan media atau alat yang ada. Media bisa berupa buku, orang, internet, dan teknologi lainnya. Implementasi untuk mencari tahu tersebut di Indonesia sudah berjalan melalui proses belajar membaca atau literasi, menghafal, dan mendengarkan, baik yang terjadi di dalam kelas maupun di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, learning to do atau belajar untuk mengerjakan. Belajar untuk melakukan atau berkarya, hal ini tidak terlepas dari belajar mengetahui karena perbuatan tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Belajar untuk melakukan atau berkarya merupakan upaya untuk senantiasa melakukan dan berlatih keterampilan untuk keprofesionalan dalam bekerja. Terkait dengan pembelajaran dalam kelas, maka belajar untuk mengerjakan ini sangat diperlukan latihan keterampilan bagaimana peserta didik dapat menggunakan pengetahuan tentang konsep dan prinsip mata pelajaran tertentu dalam mata pelajaran lainnya atau dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mempengaruhi kehidupannya dalam menentukan pilihan kerja yang ada di masyarakat. Learning to be, belajar untuk menjadi. Belajar untuk menjadi atau berkembang secara utuh berkaitan dengan tuntunan kehidupan yang semakin kompleks sehingga dibutuhkan suatu karakter pada diri individu. Belajar menjadi pribadi yang berkembang secara optimal, yang memiliki kesesuaian dan keseimbangan kepada kepribadiannya, baik itu moral, intelektual, emosi, spiritual, maupun sosial. Sehingga dalam pembelajaran, guru memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi peserta sesuai dengan bakat dan minatnya agar peserta didik tersebut dapat menentukan pilihannya, terlepas dari siapa dan apa pekerjaannya. Tetapi yang penting adalah dia menjadi sosok yang pribadi yang memiliki keunggulan. Selanjutnya, belajar untuk kehidupan bersama dan kedamaian atau learning to live together in place. Belajar hidup bersama ini sangat penting karena masyarakat yang beragam, baik dilihat dari latar belakang, suku, ras, agama, etnik, ataupun pendidikan. Pada pembelajaran, peserta didik harus memahami bahwa keberagaman tersebut bukan untuk dibeda-bedakan. Akan tetapi dipahami bahwa keberagaman tersebut tergabung dalam suatu lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, saling membantu dan menghargai satu dengan yang lainnya sangat diperlukan agar tercipta masyarakat yang tertib dan aman sehingga setiap individu dapat belajar dan hidup dalam kebersamaan dan kedamaian.
Yang terakhir, belajar untuk memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pilar yang ini hanya terdapat dalam secara tersirat dalam pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Semboyan Ingarso Sung Tulodo memiliki arti bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Guru harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya agar anak-anak akan memiliki perilaku yang baik pula. Pada tahapan ini, guru masih menjadi pemegang peran yang cukup kuat dalam pembelajaran. Ing Madyo Mangun Karso berarti bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik, hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar. Inspirasi dan motivasi yang diberikan guru bisa dapat memberikan semangat dan memacu anak didik untuk lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapatkan pikiran-pikiran positif dari gurunya. Semboyan penutup yakni Tuthuri Handayani memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik diharapkan mau memberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Semboyan ini diwujudkan dengan pemberian tugas maupun belajar secara mandiri. Pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar proses perkembangan pada peserta didik dapat aktif dan mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kesadaran spiritual, pengendalian diri, kepribadiannya, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan sebagai ilmu dan seni terbukti karena pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan emosi, penghayatan, inspirasi, improvisasi, dan yang lainnya. Perbedaan antara landasan historis dan landasan yuridis pendidikan. Landasan historis yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskannya dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif. Sedangkan landasan yuridis pendidikan yaitu seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan di Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain.